Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini ialah di antara himpunan berikut yang merupakan himpunan bagian dari himpunan A sama dengan himpunan bilangan prima adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari himpunan bagian dari himpunan A ini gitu ya. Karena kan di sini soalnya di antara himpunan berikut yang merupakan himpunan bagian dari himpunan ini. Berarti kita akan mencari himpunan bagian dari ini gitu ya. Dari opsi A sampai opsi D. Gitu. Artinya maksud dari soal ini tuh kita akan mencari anggota dari himpunan bilangan prima ini gitu. Nah, inilah maksud dari himpunan bagian, yaitu anggota himpunan. Nah, gitu ya. Oke. Karena kita udah tahu nih apa yang ditanyakan di soal, berarti kita langsung ke penyelesaiannya gitu ya. Dimana untuk bilangan prima itu sendiri definisinya aku udah jelaskan gitu ya di soal nomor 2 gitu ya definisinya. Nah, di sini aku hanya baca sekilas saja karena ini tuh himpunannya himpunan A yaitu bilangan prima. Pastinya kita harus tahu dulu gitu ya definisi dari bilangan prima. Nah, karena aku udah jelaskan di soal nomor 2, definisinya berarti di sini hanya cuma sekilas aja gitu ya aku baca. Nah, di sini kalau bilangan prima itu definisinya ialah bilangan asli lebih dari satu yang hanya atau tepat memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Nah, di mana dari kata faktor itu artinya bilangan yang habis membagi bilangan yang lain. Contohnya, 2 habis membagi 4, karena 4 bagi 2 itu adalah 2, di mana 2 ini itu hasilnya itu bilangan bulat. Dan ini tuh kalau habis dibagi 2 ini berarti hasilnya itu bukan bilangan desimal. Nah, 2 ini kan bukan merupakan bilangan desimal seperti yang aku bilang di soal sebelumnya. Makanya 2 yang di sini yang di penyebut ini adalah faktor dari 4. Nah, gitu ya. Nah, sehingga dari sini himpunan ini yaitu bilangan prima, berarti kita udah gampang gitu ya untuk menentukan bilangannya. Berarti kalau untuk mencari anggotanya nanti kita akan mencari faktor-faktornya gitu ya, dari anggota opsi A sampai opsi D. Oke, di sini kita akan mencari opsi yang tepat gitu ya, atau yang benar, karena kan di sini himpunan bagian dari himpunan A, gitu. Oke, kita ke opsi A, yaitu 2, 3, 5, 7. Dimana di sini kalau kita cari faktor-faktor dari masing-masing angka ini, berarti kita akan mencari faktor dari 2. Nah, berarti bilangan yang habis membagi 2, itu hanya 2 angka aja, yaitu 1 dan 2. Karena nanti kalau kita bagi 2 dengan 1, jadinya 2 per 1, gitu ya. Nah, 2 per 1 itu 2. Nah, 2 ini kan bilangan tidak desimal gitu ya, atau bilangan bulat. Jadinya ini tuh merupakan faktor dari 2. Terus kalau 2 berarti ini tuh juga merupakan faktor dari 2 karena 2 bagi 2 ini 1. Nah, 1 ini itu bukan merupakan bilangan desimal. Jadinya 2 ini merupakan faktor dari 2. Artinya karena ini tuh faktornya hanya 2 angka yaitu 1 dan 2, di mana ini adalah 1, angkanya 1 tadi syaratnya, terus 2 ini tuh adalah bilangan itu sendiri, berarti untuk opsi yang A ini yaitu 2, ini tuh merupakan bilangan prima. Terus kalau kita lanjut ke 3, faktor dari 3 itu hanya 1 dan 3 gitu ya, karena 1 ini habis membagi 3 dan 3 habis membagi 3. Nah, jadinya ini tuh sesuai dengan ketentuan bilangan prima, yaitu faktornya itu cuma 1 dan bilangan itu sendiri. Yang ini gitu ya. Nah, berarti ini tepat. Berarti ini tepat 3. Terus kalau kita lanjut ke 5,
berarti faktor dari 5 cuma 2 angka juga, yaitu 1 dan 5. Terus faktor dari 7 cuma 2 juga, yaitu 1 dan 7. Nah, berarti karena ini tepat semua, berarti untuk opsi A ini itu udah tepat. Gitu, karena ini semua anggotanya merupakan bilangan prima. Nah, gitu ya. Nah, karena kita mau cari yang tepat, berarti jawabannya ini pasti opsi yang A. Gitu. Oke, karena kita udah tahu jawabannya opsi A, biar lebih mantap lagi gitu ya. Kita akan coba cari tahu opsi B, C, dan D ini tepat atau salah gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke opsi B, yaitu 3, 5, 7, 9. Nah, dimana kalau di sini kita akan uji satu-satu gitu ya. Nah, dimana tadi 3, 5, 7 ini udah ada di opsi A. Gitu ya, tadi, yang ini. Dimana tadi kalau faktor dari 3 sampai 7 ini hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 3. Nah, ini tuh ada angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, berarti memenuhi gitu ya. Yang ini, udah tepat. Tapi, kalau kita lanjut ke angka 9, kalau kita cari faktornya, ini tuh bukan 2 faktor lagi, melainkan 3 faktor. Karena 1 ini habis membagi 9. Terus 3 ini habis juga membagi 9. Karena kan 9 bagi 3 itu 3. Dan 3 itu hasilnya itu merupakan bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Nah, jadinya memenuhi gitu ya faktornya. Terus 9. Nah, 9 bagi 9 kan 1. Dan 1 itu bukan bilangan desimal. Jadi 9 ini juga merupakan faktor dari 9. Artinya, faktor dari 9 ini itu ada 3 faktor gitu, yaitu 1, 3, 9. Nah, tadi syaratnya itu memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, di sini ada 1 dan 9. Nah, ini angka 1 dan bilangan itu sendiri. Cuman di sini ada angka 3. Nah, 3 ini kan bukan bilangan itu sendiri. Nah, ini juga udah pasti salah gitu, karena memiliki 3 faktor. Makanya untuk opsi B ini salah. Nah, gitu ya. Jadi opsi B ini tidak memenuhi. Terus kalau kita lanjut ke opsi yang C, yaitu himpunan 13, 17, 19, 21. Nah, berarti kita akan mencari faktor dari 13. Nah, faktor dari 13 itu cuma 2 aja, yaitu 1 dan 13. Nah, di mana 1 itu bilangan sendiri, 1 itu angka 1 maksudnya, dan 13 itu merupakan bilangan itu sendiri. Nah, berarti 13 di sini merupakan bilangan prima, gitu. Terus 17 juga sama, faktornya itu hanya ada 2, yaitu 1 dan 17. Berarti ini tuh tepat bilangan prima. Terus untuk 19 juga sama, yaitu hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan angkanya itu sendiri, yaitu 19. Berarti tepat. Nah, untuk yang 21, nah di sini faktor dari 21 itu hanya ada 4 gitu ya, yaitu 1, 3, 7, 21. Karena kan 21 bisa dibagi 1, 21 bisa dibagi 3, terus 21 bisa bagi 7, terus 21 bisa dibagi 21. Nah, dimana kalau kalian bagi ini semua dengan yang ini, yang aku lingkarin ini, nanti hasilnya tuh adalah bilangan bulat, bukan bilangan desimal gitu. Nah, jadinya kalau kita perhatikan, di sini tuh hanya ada 4 faktor, sementara yang dibutuhkan tadi 2 faktor. Nah, sama seperti opsi B yang tadi, ini ada 3 faktor. Sementara syaratnya tadi 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, di sini ada 3 dan 7. Nah, gitu ya. Nah, karena di sini ada 4 faktor, berarti opsi C ini salah. Gitu. Terus untuk opsi yang D, 23, 27, 29, 31. Nah, berarti kita akan mencari faktor-faktornya. Nah, di mana untuk faktor 23, ini tuh hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 23. Artinya 23 ini tuh merupakan bilangan prima. Terus untuk 27, ini tuh memiliki 4 faktor, yaitu 1, 3, 9, 27.
gitu ya, karena ini tuh kalau 27 kita bagi dengan masing-masing angka ini, nanti hasilnya itu tidak dalam bentuk desimal gitu ya. Jadi ini tuh merupakan faktornya. Nah, karena ini tuh ada 4 faktor, otomatis ini tuh bakal salah gitu ya. Jadi kesalahannya itu ada di angka 27 gitu. Terus kalau untuk 29, ini tuh memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Terus untuk yang 31 juga sama, yaitu memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 31. Nah, berarti 23, 29, 31 merupakan bilangan prima, sementara untuk 27 ini tidak bilangan prima, melainkan bilangan bulat gitu ya, yang bukan bilangan prima. Oke, karena kita udah tahu nih tadi jawabannya opsi A, terus kita udah makin mantap gitu ya, karena kita udah tahu nih konsep dari bilangan prima itu sendiri. Jadi untuk opsi A tepat, sedangkan B, C, D salah gitu ya. Oke, berarti jawabannya opsi A.